Iya, direkam aja. Mulai direkam aja, biar nanti bisa diedit. Ya, udah sih Pak. Dari tadi juga udah kita rekam. Barusan di pause dulu. Sekarang udah mulai rekam lagi Pak. Oh iya. Iya. Ya rekam lagi aja, iya. Iya. Soalnya supaya kelihatan masalahnya. Iya betul Pak. Oh. Delapan empat enam tujuh tujuh delapan tujuh delapan Kalau panel sudah masuk dulu Pak. 69 pasportnya S kecil 71 BX besar F kecil. Assalamualaikum Pak. Itu kalau Nur udah dikirim belum linknya ke Pak Nur? Linknya udah dikirim ke Pak Nur belum Pak? Udah dikirim. Nah, barangkali Pak Nur belum lip dari Zoom meeting yang itu, Zoom room itu. Jadi kalau yang belum lip, room BSM ya. Iya, kalau belum lip mungkin nanti akan susah masuk sini Pak. Oh gitu ya. Iya, Ya, sebentar. harus lip dulu gitu dari sana. Saya beritahu dulu. Iya Pak. Oh iya. Bapak toslip tak canti rumah nuban SM. Kedah dilip heula ti ban SM na. Mohon dibeula terus lebet kana room sakola. Iya, siap. Tenun, Pak. Pak, kita di chat pas ditentukan meeting ID-na pas kami di bola Pak ini Pak mau di Bu Atika? Ya, Pak. Oh iya. Mengajar berapa jam selama tahun sekarang? Ini. Tahun ajaran sekarang. Kalau tahun sekarang 28 jam, Pak. Waduh, banyak juga ya. 28 jam ya. 28 jam. Berarti berapa kelas? 8. 8 kelas. Iya, 10 IPS dengan 12 IPS. Masing-masing 4 kelas. 28 jam. Ya. Memang yang PNS nggak ada guru ekonomi di sana? Belum ada, Pak. Di sini belum ada, masih honorer semua ya. Jadi guru ekonominya hanya ibu saja? Oh, ada 2 orang, hanya 2 orang. Masih GTT semua. Belum ada yang PNS. Kira-kira selama ini sejak pandemi Ibu daring semua, nggak ada luring kegiatan KBM-nya? Luring bagi yang siswa yang memang terkendala tidak punya gadget, Pak. Untuk yang luring, kalau yang punya gadget, jadi ada luringnya ya? Daring, ada, iya luring khusus siswa. Misalkan sekelas kan memang suka ada ya kayak yang memang ada yang belum punya handphone. Nah, kita fasilitasi dengan luring. Gitu. Caranya kalau luring seperti apa?
Ini kalau misalkan selama pandemi ini guru itu tetap ke sekolah kalau misalnya ada jadwal PJJ ya Pak ya. Nah, jadi siswanya juga langsung datang ke sekolah gitu. Ya tetap pakai protokol kesehatan, dikasih modul gitu, dikasih bahan ajar, jadi mereka bisa belajar di rumah. Nanti ketika sudah selesai baru dikumpulkan lagi ke sekolah. Itu untuk sistem yang luring ya Pak ya. Jadi siswanya yang datang ke sekolah. Iya, kalau misalkan dekat daerah sekitar sekolah, siswa yang datang ke sekolah gitu. Terkecuali memang ada siswa yang aksesnya lumayan jauh dari sekolah. Misalnya dibikin kelompok untuk daerah sekitarnya. Misalkan ada berapa orang di situ, itu bisa nanti guru itu kunjungan ke siswa. Jadi siswa yang punya gadget atau laptop itu dilaksanakan secara daring. Ya, atau bisa kemudian kalau yang tidak punya bisa ke sekolah gitu Pak, atau ya ke sekolah langsung kalau yang untuk daerah yang siswa yang memang domisilinya dekat dengan lingkungan sekolah, atau mereka juga bisa gabung dengan teman yang memang dia punya ini gadget gitu, bisa gabung dengan kelompok siswa yang memang punya gadget yang dekat dengan rumahnya. Misalnya nih si A dekat dengan si B yang punya handphone, nah bisa gabung. Kalau yang memang siswanya tuh jauh dari sekolah gitu ya Pak ya. Ada berapa orang atau presentasinya, kira-kira berapa persen antara yang daring dengan yang luring? Atau yang punya tadi fasilitas untuk daring, gadget atau mungkin laptop, dengan yang luring? Kira-kira kalau dipresentasikan berapa persen? Kalau yang daring sih 90% ya Pak ya. Daring hampir 90%. Halo? Halo Pak, ada? Halo? Bu Atika? Pak? Ya, halo. Ada Pak? Halo? Ya, halo. Ada Pak, ada suaranya? Terdengar? Ada. Oh iya. Ya, terdengar. Dilanjut ya Pak ya. Untuk yang Ya. daring itu hampir 90% ya Pak ya. Kalau yang luring itu hanya 10%, kira-kira 10%. Setiap kelas tuh paling ada 1-2 orang gitu yang memang tidak punya handphone. Jadi lebih besar yang daring ya? Daring, ya alhamdulillah. Karena kan sekarang ini, apalagi anak SMA ya, pastilah punya HP. Beraragus deh ya Pak. SD saja kebanyakan sekarang ini sudah pegang HP. Iya, anak kecil aja sekarang udah bisa YouTuber-an ya Pak. Ya. Kira-kira kendalanya ketika pembelajaran secara daring itu apa saja, Bu? Yang jadi masalah buat Ibu? Untuk pembelajaran daring ketika awal sih memang permasalahannya ketika ditanya siswa, ya itu kendalanya kuota. Ya, setelah dicari solusinya, alhamdulillah kan sekolah bisa memfasilitasi dengan pemberian kuota gratis setiap bulannya. Kemudian untuk kendala lain, mungkin kesulitan sih Pak, agak kesulitan untuk menyampaikan materi. Ya, kendala lainnya apa, Bu? Kesulitan untuk menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Gitu. Kesulitan lainnya mungkin seperti itu. Kadang kan kalau misalkan daring. Jadi pembelajarannya mungkin, Bu ya? Iya, kalau untuk di proses pembelajarannya. Kalau misalkan di daring ya mungkin kendalanya itu sinyalnya. Kalau misalkan Zoom meeting ya, kalau misalkan untuk via Zoom meeting ya itu kendalanya di sinyal, jaringan gitu. Kadang tidak stabil. Kemudian kan terbatas juga waktunya, hanya 40 menit ya Pak ya kalau yang ini Zoom-nya. Halo, Bu Atika? Iya Pak, ya. Selama ini ketika pembelajaran secara daring, Ibu melakukan evaluasi juga terhadap siswa? Iya, setiap pertemuan pasti ada evaluasi.
Diutamakan setiap Ya. KD. Bentuknya Gimana Pak? ya. Sebentar. Bentuknya apa? Evaluasi. Nah, misalnya kan ditutup. Ambil iya Pak Petek yang bakal ditutup. Ya. Halo Pak. Iya iya iya. Pak Atim, halo? Halo Pak Atim? Siapa? Ini kan Pak Nur masalahnya gini, setelah dibuka linknya, minta passcode-nya. Passcode. Ya, meeting passcode-nya, bisa dikirim passcode-nya? Bisa Pak. Bentar. Ya ke WA saya aja. Iya, nanti lewat Pak Rudi, Pak. Oh iya silakan. Ke WA Ya. aja ya Pak Tim ya. Ya, siap Pak, siap. Iya. Ini Pak lagi proses. Udah Pak. Ya. Halo. Udah, Udah Pak. dikirim. Udah dikirim ke Bapak. Ke HP Bapak. Ke HP Bapak. Wah, checklist. Bapak Masih jaringan ada nih. di sana? Ada Pak. Bapak yang nggak ada. Halo? Nah, itu udah masuk Pak. Udah masuk WA Bapak. Passcode-nya. Terus aku putus. Hilang ya? Ini bikin sendiri. Ketika dianya Pak. Pak Nur udah masuk, Pak Nur. Iya, saya di situ. Cahaya. Halo? Nggak ada. Halo. Pak. Iya, Pak. Nembe. Ya, mangga nembe lebet. Alhamdulillah. Halo, selamat datang. Alhamdulillah. Nu ditunggu-tunggu Tapi, ya Pak, terus. Laras nabdi pabelit wae nyukun meeting passcode benar dina WA lebet nanti. Jalan apa nginten sesah? Mohon jalannya sesah. Bisa dimulai saja Pak Nur mungkin ya? Ya, mangga Pak.
Sekarang jam 9.10, silakan Bu Atika diberi waktu 45 menit. Berarti sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 9.45 ya. 9.50. 9.50 kalau 45 menit, ya. Silakan Bu Langsung dimulai Atika. saja ya, Pak ya? Ya. Iya, mulai saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon direkam ya Pak di sekolahnya. Iya Pak, udah Pak. Sebelum dimulai, untuk siswa jangan lupa kalau misalkan mau berbicara ya atau ada tanya jawab, mikrofonnya di unmute ya. Kalau mau berbicara mikrofonnya di unmute. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek keluar background-nya di dia. Halo. Waalaikumsalam, enggak? Silahkan teruskan Bu. Halo. Halo, halo. Halo, Oh, silahkan iya. Bu, terus Bu. Ini siswanya belum. Halo. Halo, halo. Halo, silahkan Bu, sudah kedengaran? Terdengar. Iya, untuk siswanya halo. Ya. Sepia ada. Tes dulu ya Pak ya. Sepia ada suaranya Ibu? Ya Bu, ada. Terdengar ya? Ya. Diulang ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Iya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan tatap muka ya, walaupun secara virtual ya, tapi alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka secara virtual. Sebelum memulai pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM-nya Sepia dipimpin untuk berdoa ya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya. Ibu mau absen dulu ya untuk kehadiran siswanya. Sepia ada ya? Ada Bu. Yuyun? Ada Yuyun? Ya, Indri? Ada Indri? Ada Bu. Widya hadir? Widya? Halo Ada, Widya? Ada ya. Rita? Ada Bu. Chelsea ada suaranya, Cel? Ada ya? Ya. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-13 untuk mata pelajaran ekonomi. Ya, walaupun kita masih sama ya pembelajarannya dengan menggunakan Zoom meeting, tatap muka secara virtual, tapi kita harus tetap semangat ya, harus tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun tidak bisa tatap muka secara langsung ya, tapi Ibu harapkan kalian tetap semangat dan tidak bosan dalam mengikuti PJJ untuk mata pelajaran ekonomi. Tidak bosan-bosan, Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M ya, yaitu dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Ya. Pada hari ini kita akan memasuki materi tentang jurnal penyesuaian.
ya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu peserta didik itu diharapkan mampu menyusun jurnal penyesuaian, kemudian mampu mendeskripsikan jurnal penyesuaian sendiri itu apa, ya. Dan materi jurnal penyesuaian ini itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, ya, umumnya untuk khususnya untuk kalian yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi misalnya, atau yang nanti akan melanjutkan ke dunia kerja, ya, di mana jurnal penyesuaian ini sangat bermanfaat ketika nanti kalian melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi mengambil jurusan ekonomi, ya ini pelajaran yang akan kalian pelajari nanti ketika di perkuliahan, atau ketika kalian nanti misalnya langsung terjun ke dunia kerja, misalnya melamar kerja atau sudah bekerja di suatu perusahaan, khususnya di bagian keuangan. Nah, pasti ya nanti kalian akan disuruh untuk menyusun jurnal penyesuaian, ya. Jadi nanti ketika pemimpin perusahaan minta kalian untuk menyusun jurnal penyesuaian, kalian sudah bisa. Untuk itu, Ibu harapkan kalian fokus, serius mengikuti pembelajaran, tapi tetap rileks, ya, santai. Langsung saja kita ke materi jurnal penyesuaian. Materinya sudah Ibu share. Sudah ada materinya? Sudah keluar di layar? Halo? Sudah ada materinya? Sudah. Sudah ada, Bu. Ada, ya? Ya. Materinya tentang apa hari ini? Jurnal siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, kita masih membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, ya. Ini KD-nya masih tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, ya. Di minggu lalu sudah kita bahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa sebagian, ya. Di minggu kemarin-kemarin apa saja yang sudah dibahas? Coba, siapa yang masih ingat? Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Minggu lalu. Minggu lalu membahas tentang apa? Minggu kemarin? Tentang neraca saldo. Iya, neraca saldo. Kemudian sebelum neraca saldo, siklusnya apa? Buku besar. Buku besar, iya. Sebelum buku besar? Jurnal umum. Jurnal umum. Nah, jurnal umum, ya. Jadi siklus akuntansi jasa itu yang pertama kita harus menyusun jurnal umum. Ya, setelah menyusun jurnal umum, kita lalu menyusun buku besar. Iya, setelah buku besar, kemarin menyusun apa? Neraca saldo. Nah, neraca saldo. Nah, sekarang tahap selanjutnya kita akan menyusun jurnal penyesuaian, ya. Jurnal penyesuaian itu datanya dari mana ya? Dari kemarin yang sudah dipelajari tentang neraca saldo, ya, datanya dari situ. Nah, ini nih. Ini sebentar. Nah, ini ya, siklus akuntansi perusahaan jasa itu sudah jurnal umum, buku besar sudah kita bahas, neraca saldo sudah kita bahas. Nah, sekarang kita bahas tentang ayat jurnal penyesuaian. Ya, sudah siap? Nah, ada yang tahu apa itu jurnal penyesuaian? Ada yang tahu? Kemarin kan sudah Ibu instruksikan untuk baca materi sebelum kita mulai pembelajaran. Ya. So, silahkan. Ada yang tahu jurnal penyesuaian itu apa? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Ada yang bisa? Widya, iya silakan Widya, boleh. Nyalakan mikrofonnya ya. Jadi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang menyusunkan saldo yang sebenarnya. Boleh. Jurnal untuk menyusun saldo yang sebenarnya. Ya, boleh ya. Yang lain ada tanggapan untuk jurnal penyesuaian? Sudah bagus ya, tadi jawaban Widya. Jadi jurnal penyesuaian katanya untuk menyusun saldo yang sebenarnya. Nah, ini dia nih, pengertian jurnal penyesuaian.
Ya, silakan dibaca pengertian jurnal penyesuaian. Ya, silakan dibaca. Sudah dibaca? Nah, Ibu jelaskan secara singkat saja ya. Jadi jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang disusun untuk menyesuaikan saldo atau akun rekening untuk menunjukkan saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Ya. Jadi jurnal penyesuaian itu disusun untuk menyesuaikan saldo akun sehingga saldo akun tersebut menunjukkan ya saldo akun yang sebenarnya. Misalnya di awal perlengkapan ada 1 juta misalnya saldonya. Ya, setelah digunakan otomatis si peralatan itu berkurang kan karena sudah digunakan. Nah, berarti si peralatan ini atau si perlengkapan ini harus disesuaikan ya. Nah, itu contoh dari jurnal penyesuaian. Next ya. Akun-akun apa saja yang harus disesuaikan? Ada yang tahu akun-akun apa saja yang harus disesuaikan? Akun-akun yang harus disesuaikan. Siapa ada yang tahu? Apa saja sih akun yang harus disesuaikan itu apa? Ada yang mau menjawab? Silakan, Yuyun. Boleh, silakan Yun. Mikrofonnya dinyalakan ya. Halo? Ada yang mau menjawab akun-akun apa saja yang harus disesuaikan? Silakan. Halo? Yang pertama, Iya. ada pendapatan yang masih harus diterima. Iya, terus? Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Yang kelima, penyusutan aktiva. Yang keenam, pemakaian perlengkapan. Iya, ada berapa jadi semuanya? Ada 6. Ada 6 ya. Ya, terima kasih Yuyun atas jawabannya. Benar sekali ya. Nah, ini akun-akun yang memerlukan penyesuaian itu ada 6. Apa saja sih akunnya? Nah, ini dia pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva dan pemakaian perlengkapan. Nah, ini sudah dijelaskan di awal pertemuan ya, nama-nama akun ini. Selanjutnya, supaya lebih paham, nah ini Ibu ada data penyesuaian ya. Data penyesuaian, ada perlengkapan yang masih tersisa, beban asuransi yang sudah digunakan, penyusutan peralatan, kemudian beban gaji yang masih belum dibayar, pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini silahkan ya kalian analisis transaksinya ya, dianalisis dulu nih transaksinya. Kemudian silahkan kalian susun jurnal penyesuaiannya ya. Silahkan kalian susun jurnal penyesuaiannya ya. Ini perlengkapan yang masih tersisa ya. Kemudian ada beban asuransi dan sebagainya. Ini nanti kalian susun jurnal penyesuaiannya bagaimana ya. Acuannya itu di neraca saldo yang minggu lalu. Ya, nih di neraca saldo yang minggu kemarin yang sudah kalian susun neraca saldo yang ini. Ya, nah acuannya di sini, ini data penyesuaiannya. Silahkan kalian analisis dulu transaksinya, kemudian susun jurnal penyesuaiannya. Ya, secara sistematis ya, harus berurutan dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Silahkan Ibu kasih waktu 3 menit cukup? 3 menit cukup ya. Karena ini kan waktunya terbatas hanya 45 menit ya. Silakan kalian ditulis dulu ya, dianalisis dulu transaksinya.
Kemudian kalian susun jurnal penyesuaiannya. Ya. Sambil kalian menyusun, Ibu informasikan kelompok untuk nanti ada sedikit games ya. Ada sedikit games kecil. Ibu susun dulu kelompoknya. Ya. Untuk kelompok harta, itu Chelsea dengan Yuyun ya. Kelompok harta, Chelsea dengan Yuyun ya, kelompok harta. Kelompok utang, itu Sepia dengan Indri ya. Itu kelompok utang, Sepia dengan Indri ya. Kemudian kelompok modal, itu Widya dengan Rita ya. Kelompok modal, Widya bersama Rita. Ya. Kelompok ya sudah 3 kelompok saja ya. Kelompok harta Chelsea dengan Yuyun, kelompok utang Sepia dengan Indri, kelompok modal Widya dengan Rita ya. Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, silakan kalian boleh berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Ya, silakan kalian boleh berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Misalnya tadi kelompok harta Chelsea bersama Yuyun, kelompok 2 Sepia bersama Indri, ya, kelompok 3 Widya bersama Rita. Ya, silakan kalian boleh diskusi. Ya, diskusi untuk penyusunan data jurnal penyesuaian ini. Ya, silahkan didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan saja. Ya. Jangan lupa nyalakan mikrofonnya. Ada kesulitan untuk menyusun jurnal penyesuaian? Boleh sambil melihat buku ya, buku catatan yang sudah kalian catat untuk pertemuan minggu lalu. Silakan dilihat lagi buku catatannya, dipahami lagi untuk cara-cara menyusun jurnal penyesuaian. Ya. Udah bisa dijawab? Ya, langsung kita ke langsung ke kelompok 1 ya. Siapa yang mau menjawab soal nomor 1 silahkan. Ada yang sudah? Nomor 1 pemakaian perlengkapan siapa? Yuyun. Yuyun, ya. Silakan Yun, jawaban untuk soal nomor 1. Jadi perlengkapan itu? Ya, perlengkapan itu dicatat 3.900.000 dari neraca saldo. Di neraca saldo 3.900.000. Ya. Terus tersisanya 1.900.000. Tersisanya 1.900.000.
Berapa? 900. Ya, 1.900.000. Ya, yang Berarti yang terpakainya berapa? 3.900.000 3.900.000 dikurangi 1.900.000, Bu. 3.900.000 dikurangi 1.900.000. Berapa yang terpakainya berarti? 2 juta, Bu. Iya, 2 juta. Iya. Jurnal penyesuaiannya bagaimana? Ayat jurnal penyesuaiannya. Beban perlengkapan Beban 2 perlengkapan juta 2 juta di debit, ya, betul. debit, dan 2 juta, perlengkapan 2 juta di kredit. Kredit, ya, betul. Juta di debit, ya, beban perlengkapan. Beban perlengkapannya di kredit, ya, 2 juta. Iya, Bu. Ya. Nomor 2, sudah? Ada yang mau menjawab nomor 2? Iya Bu, Sepia. Sepia, ya, silahkan Sepia. Silakan Sepia, jawabannya. Beban asuransi 3.100.000 per tahun. 3.100.000 untuk berapa tahun? 1 tahun. Per tahun. Ya. Terus? 3.100.000 dibagi 12. 12 dari mana? Dari 1 tahun, dari bulan. Oh iya, 1 tahun 12 bulan. 3.100.000 dibagi 12 jadi berapa? Hasilnya? Jadi 259.000 per bulan. Iya, 259.000 ya per bulan. Yang terpakainya 4 bulan ya di soal. Ya. Yang tersisanya berarti berapa? 8 bulan. 8 bulan. Berarti perhitungannya bagaimana yang tersisa? 8 dikali 259.000. Iya, 259.000. Hasilnya? Hasilnya berapa? 2.072.000. Iya, betul. 2.072.000. Betul ya. Ayat jurnalnya bagaimana? Asuransi dibayar di muka di debit, beban asuransi. Beban asuransi di kredit. Nominalnya berapa? Nominalnya 2.072.000. Iya, 72.000. Ya, jadi kalau misalkan ada asuransi, ya, pemakaian asuransi atau penggunaan asuransi seperti ini penyusunan jurnal penyesuaiannya, ya, berapa yang sudah terpakai, ya, berapa yang belum terpakainya, ya. Next, nomor 3, silakan. Siapa? Iya, silakan, boleh Widya, nyalakan mikrofonnya. Nomor 3 bagaimana perhitungannya? Peralatan berapa? Saldonya? 27.600.000 ya. Disusutkannya berapa per tahun? 5% per tahun. 5%. Jadi perhitungannya bagaimana? Jadi perhitungannya 5 per 100 dikali 27.600.000. 27.600.000. Hasilnya berapa? Hasilnya 1.380.000. 1.380.000 penyusutannya, ya. Jadi ayat jurnalnya bagaimana? Beban penyusutan peralatan debit. Beban penyusutan peralatan di debit sebesar 1.380.000. Iya, 1.380.000. Di kreditnya apa? Kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Betul ya, 1.380.000. Next. Nomor 4, siapa? Ada yang mau menjawab nomor 4? Yuyun, Bu. Oh, Yuyun. Ya, boleh silakan. Yuyun. Ini ya. Gaji yang belum dibayar.
Ya, bagaimana jurnalnya, Yun? Jurnalnya beban gaji Beban senilai gaji 2 juta di mana? di debit Iya. dan utang gaji 2 juta di kredit, Bu. Kalau ada beban gaji yang belum terbayar, berarti langsung saja. Berapa yang belum terbayarnya? Ya, beban gajinya di debit, ya 2 juta. Utang gajinya di kredit, ya. Utang gaji kan belum dibayar, ya gajinya. Berarti utang gaji di kredit bertambah, ya. Kemudian Ya, Bu. next, terakhir nomor 5. Siapa mau menjawab? Nomor Indri, Bu. Indri, iya boleh. Silakan Indri. Jawabannya untuk nomor 5 ya, terakhir. Pendapatan yang masih harus diterima ya. Piutang 3 juta di debit. Ya, terus? Pendapatan jasa 3 juta di kredit. Pendapatan jasa di kredit senilai 3 juta ya. 3 juta. Jadi ketika ada pendapatan yang masih harus diterima ya, misalnya nih ibu punya kontrakan ya, Indri sewa kontrakan ke ibu tapi baru bayarnya misalnya 1 bulanan kan, kontraknya setahun tapi baru sebulan, berarti kan belum bayar sebetulnya, berarti kan ibu masih punya pendapatan di Indri. Nah ini berarti pendapatan yang masih harus diterima senilai 3 juta. Penyesuaiannya piutang di debit 3 juta, pendapatan di kredit ya senilai 3 juta. Nah ini ya, ini bentuk jurnal penyesuaiannya ya. Pertama ini nama perusahaannya apa, kemudian jurnal penyesuaian. Kemudian di sini periodenya, periode akuntansinya periode berapa? Ya, biasanya 31 Desember ya. Ini untuk tadi yang sudah kalian kerjakan. Nah, kalau disusun seperti ini ya, bisa dijumlahkan debitnya. Berapa debitnya berarti? 10.452.000 ya. Kreditnya juga sama 10.452.000. Harus balance ya antara debit dengan kredit ya. Balance itu apa? Balance apa? Seimbang. Iya, seimbang ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oh, Rita ya. Apa? Rita silakan boleh. Silakan nyalakan mikrofonnya. Pertanyaannya apa? Silakan. Penyusutan itu apa? Apakah itu untuk peralatan saja? Penyusutan itu, ya ada yang tahu penyusutan itu apa katanya? Kemudian apakah penyusutan itu hanya untuk peralatan saja? Ada yang mau menjawab? Silakan pertanyaan dari Rita. Ya, teman kalian ini bertanya, katanya penyusutan itu apa? Apakah hanya untuk peralatan saja? Ada yang mau menjawab? Oh, Widya, ya boleh. Dinyalakan mikrofonnya ya. Silakan Widya, jawaban dari pertanyaan Rita. Halo, Widya. Kedengeran ya? Ya. Ya. So. Jadi penyusutan adalah mengurangi atau menyusut tidak hanya untuk peralatan saja, bisa penyusutan gedung, kendaraan, dan lain sebagainya. Iya, betul sekali ya. Terima kasih Widya atas jawabannya. Benar sekali ya. Jadi penyusutan itu menyusut, namanya menyusut ya berarti mengurangi kan. Peralatan itu kan misalnya printer nih. Awal kita beli dia mampu mengeprint 1000 lembar. Ya, ketika terus-terus dipakai kan kemampuannya juga pasti menyusut kan, menurun. Misalnya di akhir tahun hanya mampu menyusun 900 lembar. Nah, berarti itu kan ada penyusutan dari 1.900 berapa? 100 penyusutan ya. Apakah penyusutan itu hanya untuk peralatan? Tidak, ya. Penyusutan itu bisa untuk harta tetap ya. Harta tetap itu misalnya gedung, tanah, kemudian kendaraan ya, itu pasti akan mengalami
penyusutan. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau karena waktunya sudah mepet, kita langsung ke kuis saja ya. Nih, bukunya sedikit kuis. Kuisnya per kelompok tadi ya. Kelompok utang itu untuk Sepia dengan Indri, kelompok harta Chelsea dengan Yuyun, kelompok utang Sepia dengan Indri, kelompok modal Rita dengan Cantika. Ya. Nah, nih. Ini tim 1 itu untuk harta, ya. Tim 2 ini untuk utang, tim 3 ini untuk modal, ya. Jadi nanti secara bergantian kalian memilih salah satu nomor. Ya, silakan. Tim 1 kita mulai terlebih dahulu, ya. Tim 1 silakan. Siapa? Yuyun dengan Chelsea. Silakan siapa dulu? Tim 1. Yuyun, Bu. Yuyun. Yuyun mau pilih nomor berapa, Yun? Silakan. Mikrofonnya, Yun. Nomor berapa? 2, Bu. Nomor 2, Yuyun. Boleh. Klik nomor 2 ya. Yuyun pilih nomor 2. Nah, nih soalnya. Ada? Muncul nggak soalnya? Nggak muncul, Bu. Nggak muncul ya? Sebentar. Bentar ya. Iya, Bu. Ada soalnya? Ada, Bu. Ya? Nah, ini soalnya. Silakan Yun, jawab. Data yang menjadi acuan dalam menyusun jurnal penyesuaian apa? Jadi kalau mau menyusun jurnal penyesuaian tuh melihat datanya dari mana? Silakan. Boleh. Nanya ke teman kelompoknya. Chelsea. Apa jawabannya? Ayo. Mana sih? Sebentar, Bu. Kasih waktu 5 detik ya. 5, 4. Jurnal penyesuaian, Bu. Jurnal penyesuaian. Oke, kita cek dulu ya. Jawabannya adalah neraca saldo. Salah jawabannya. Untuk tim 1 berarti belum dapat poin ya. Next, lanjut ke tim 2. Silakan. Tim 2 siapa? Ya, Bu. Sepia. Iya, nomor berapa Sepia? Nomor 1. Nomor 1 ya. Nah, akun-akun yang harus disesuaikan ada berapa tadi? Ada 6. Ada 6, kita cek jawabannya. Oke, benar. Selamat. Kelompok 2 atau tim 2 ya mendapat 20 poin. Tim 3 silakan. Tim 3 itu ada Widya dengan Rita. Nomor berapa? Nomor 3, Bu. 3. Siap. Nah, jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan yang masih harus diterima. Bagaimana ya jurnalnya? Jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan yang masih harus diterima. Jawabannya apa? Piutang. Piutang. Piutang di debit. Piutang di debit. Pendapatan jasa di kredit. Pendapatan jasa di debit. Kita cek. Oke, benar jawabannya. Selamat, tim 3 mendapat 20 poin. Tim 1 lagi. Ayo semangat tim 1, jangan sampai kalah oleh tim 2 dan 3. Silakan mau pilih nomor berapa? Tim 1. 9, Bu. 9, boleh. Nah. Saldo awal peralatannya 1 juta, ya. Disusutkan 10%, berarti penyusutannya berapa? Silakan. Tim 1. Berapa? Tim 1 itu siapa sih? Sebentar, Bu. Ya. Berarti berapa, Yuyun?
Yuyun dengan Chelsea. Ayo, waktunya 5 detik ya. 5, 4, 3, 2. Ayo, jawabannya Yuyun, Chelsea. Penyusutannya 1 juta, penyusutannya 10%, saldo peralatannya 1 juta. Jadi berapa? Sudah? Jeng-jeng, waktunya habis ya. Nah, udah kan ya. Ups, ya. Tuh, berarti tim 1 belum dapat poin. Gak apa-apa ya, semangat. Tim 2 silahkan. Mau pilih nomor berapa? Tim 2 Sepia dengan Indri. Indri silakan. Sepia. Nomor 6, Bu. 6 boleh. Selamat, kalian mendapat 10 poin tanpa harus menjawab soal ya. Nah, jadi tim 2 poinnya otomatis nambah 10 ya. Selamat. Bonus. Tim 3 mau pilih nomor berapa? Tim 3 siapa? Vidya Rita. 5 boleh. Nah, jurnal penyesuaian untuk penyusutan peralatan. Bagaimana ayat jurnalnya? Ayat jurnal untuk penyusutan peralatan. Tadi sudah dibahas. Ya, beban penyusutan peralatan di debit, Ya. akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Cek. Iya. Ye, selamat. Jawabannya benar. Tim 3 mendapat 20 poin. Tim 1 silakan. Tim 1. Yuyun. Nomor berapa, Yun? Chelsea, silakan mau pilih nomor berapa? Masih ada nomor 4, 7, 8, 10, 11, dan 12. Nomor berapa? Halo, Yuyun? Halo, Bu. Ya, nomor berapa? Nomor 10. 10 boleh. Nah, ini dia. Mengapa harus menyusun jurnal penyesuaian? Tadi kenapa ya? Kenapa harus disusun jurnal penyesuaiannya? Kenapa? Karena silakan, Yuyun. Karena untuk menunjukkan saldo yang sebenarnya. Karena untuk menunjukkan saldo yang sebenarnya. Kita cek jawabannya. Iya, karena untuk menunjukkan saldo yang sebenarnya. Tuh, akhirnya ya tim 1 dapat 20 poin. Tim 2 silahkan. Masih ada 5 nomor yang tersisa. Mau nomor berapa? Ada nomor 4, 7, 8, 11, dan 12. Nomor 11. 11, boleh. Ya. Tuh, ya selamat. Tim 2 mah dapetnya bonus terus. Ya. Tim 2 mendapat 15 poin. Selamat. Ya. Tim 3. Tim 3, silakan. Iya, nomor berapa? 8, boleh. Nah, jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan. Bagaimana ayat jurnalnya? Jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan. Bagaimana? Nah, beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Iya, perlengkapan di kredit kita cek. Ya, beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Selamat, tim 3 mendapat 60 poin. Ya. Tim 1. Ayo, tim 1. Nomor berapa? Ada nomor 4, 7, dan 12. Tim, waktu nomor? Nomor 4, Bu. 4 boleh.
Jurnal penyesuaian untuk gaji yang belum dibayar. Jurnal penyesuaiannya bagaimana? Gaji yang belum dibayar, tadi sudah. Siapa yang menjawab tadi? Mak ya. Jurnal penyesuaian untuk gaji yang belum dibayar. Bagaimana ayat jurnalnya? Ya. Halo? Beban gaji. Di debit. Di debit, terus? Utang gaji di kredit. Utang gaji di kredit, kita cek ya. Iya, jawabannya benar. Selamat, mendapat 20 poin tambahan. Tim 2, ada 2 nomor tersisa. Nomor berapa? Sepia dengan Indri. Silakan. Nomor 7. 7, boleh. Swipe poin nih, silakan mau nyapu. Poin nomor tim berapa nih? Silakan tuh, yang poinnya Ibu, banyak. waktunya kelihatannya sudah habis, Bu. Waktunya sudah habis ya. Oh iya. Ya. Jadi gimana Pak? Ya, diakhiri aja. Oh, Kan masih ada langsung. satu lagi ya. Iya. Ya. Oh ya udah. Jadi untuk game ini ya dimenangkan oleh tim 3 ya. Selamat untuk tim 3 ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini ya itu saja materi yang Ibu sampaikan. Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan menyimpulkan dari hasil pembelajaran pada hari ini. Simpulannya ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Simpulannya, Rita, iya silahkan Tak, boleh simpulan untuk pertemuan pada hari ini. Ya. Ya, jadi Simpulannya. kesimpulannya kami dapat mengetahui dan memahami dari semua materi siklus akuntansi perusahaan jasa mulai dari siklusnya apa saja, pengertiannya, dan akun-akun apa saja yang ada di siklus akuntansi tersebut. Itu saja kesimpulannya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang laporan keuangan, ya. Nanti untuk tugas portofolionya Ibu akan kirim ke WA grup ekonomi, ya. Silakan kalian kerjakan, nanti dikumpulkan melalui Google Classroom paling lambat jam 3 sore hari ini, ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga sudah belajar ekonomi, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Nur? Ya, silahkan mangga Pak, beli pada dilajengkeun. Iya. Terima kasih pada Bu Atika ya, yang telah melakukan pembelajaran. Memang agak sulit juga Bu kalau di masa pandemi ini kita melakukan pembelajaran, terutama kalau melalui daring ini. Ibu, saya ingin konfirmasi beberapa hal tentang yang disampaikan oleh Ibu, termasuk dari mulai teknik sampai pelaksanaannya. Ya. Pertama, Ibu menyampaikan materi yang disampaikan itu sudah materi yang disesuaikan dengan masalah COVID atau sesuai dengan yang normal? Sudah disesuaikan Pak. Memang ada KD yang tidak disampaikan gitu. Jadi materinya Sudah materi COVID ya? iya, sudah disesuaikan. Iya, iya. Kemudian yang kedua, saya ingin tanggapan Ibu juga mengenai khas dari kurikulum 13-nya. Karena kita itu kan melaksanakan K13 ini,
Ya. Saya ingin tanggapan Ibu, kira-kira dari segi literasinya, ya, di mana tolong ditunjukkan, baik itu dalam RPP-nya maupun dalam tadi pembelajarannya. Kemudian yang kedua di keterampilan abad 21-nya, yang muncul kira-kira di sebelah mananya. Kemudian yang C4-nya, komunikatif, kreatif, critical thinking, dan kolaboratifnya. Kemudian yang keempatnya di karakternya, gitu ya. Kan di kurikulum kurikulum 2013 itu ada pendidikan karakter ya. Di antaranya satu apa karakter itu? Yang muncul, yang harus muncul itu tadi karakter. Kolaborasi. Sebentar, yang di karakternya religius, nasionalis, mandiri, atau gotong royong, atau integritas. Nah, ingin saya kira-kira yang munculnya di itu yang di mananya gitu ya. Untuk yang karakter ya Pak ya. Religius boleh, sudah. Dari karakter dulu boleh. Dari karakter yang pertama religius ya. Religius di sini ditunjukkan ketika pada saat tahap awal itu kan ada berdoa ya, seluruh siswa bersama guru sebelum memulai pembelajaran itu berdoa bersama, itu sudah menunjukkan karakter religius ya. Kemudian gotong royong mungkin ada ya Pak ya, jadi di pas kuis ya, di kuis itu kan kerjasama antar tim ya, jadi tim salah satu kan tadi dibagi menjadi 3 kelompok ya, salah satu siswa bisa jika menjawab pertanyaannya benar maka bisa menyumbangkan poin untuk timnya, itu termasuk salah satu pencerminan dari karakter gotong royong. Oke. Kalau di itunya ada keterampilan abad 21-nya. Keterampilan abad 21 dari materi tadi. C4 ya? Ya. Ya, yang pertama itu kan critical thinking ya Pak ya. Jadi siswa berpikir kritis. Ya, tadi siswa berpikir kritis, tadi kan siswa sudah diberikan kasus ya berupa soal tadi. Siswa silakan menganalisis sendiri, kemudian siswa mencari tahu jawabannya sendiri. Kemudian kolaborasi juga ada ya, kolaborasi antar kelompok di situ ya, antar siswa berkolaborasi untuk menjawab kuis yang tadi diberikan kepada siswa. Kemudian komunikatif ada ya, komunikatif siswa berani untuk mengkomunikasikan apa yang sudah mereka kerjakan gitu. Siswa tadi menyampaikan hasil jawabannya secara individu, itu menunjukkan bahwa siswa sudah bisa menunjukkan komunikatif ya, berbicara, kemampuan berbicara. Yang terakhir itu kreatif ya. Kreatif di sini itu siswa bisa nanti ada penyusunan portofolio ya Pak ya, berhubung karena memang waktunya sangat mepet, jadi setiap pertemuan itu di dalam pembelajaran ekonomi itu saya ada untuk penilaian keterampilannya itu diambil dari penilaian portofolio, di mana nanti siswa itu diinstruksikan untuk menyusun laporan keuangan yang mulai dari pertemuan awal, mulai dari jurnal, kemudian buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, sampai laporan keuangan. Nanti mereka dikumpulkan menjadi suatu karya atau suatu produk yang disebut portofolio tadi. Gitu. Biasanya dikumpulkan pada saat KD itu selesai, baru nanti dikumpulkan portofolionya. Itu termasuk untuk tugas keterampilan, masuk ke kategori kreatif tadi juga. Mungkin itu Pak. Oh iya. Ya, makasih Bu. Memang
Tidak mudah ya kalau kita melakukan pembelajaran disaksikan banyak orang, apalagi secara daring seperti sekarang ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Atikah yang sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik ya, sangat bagus kelihatan. Ya, belum tentu saya bisa seperti Ibu ya, Bu ya. Oleh karena itu saya apresiasi sekali. Mudah-mudahan Ibu kedepannya mungkin lebih meningkat lagi. Amin. Untuk selanjutnya silakan Pak Nur, mungkin ada masukan atau mungkin pertanyaan dan lain sebagainya, silakan. Baik, terima kasih Pak Abdul Razak, Ibu Atikah. Iya Pak. Pertama saya tentu sangat mengapresiasi ya dari apa yang sudah Ibu laksanakan tadi dalam proses pembelajaran. Saya lihat ada konsistensi antara RPP dengan proses yang dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua, pelibatan siswa juga sudah nampak ya. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi atau saya konfirmasi ke Ibu ya. Kalau tadi Pak Rojak misalnya mengklarifikasi Ibu terkait dengan tuntutan kecakapan abad 21. Ada karakternya, kemudian ada literasinya, kemudian juga ada kompetensinya. Nah, saya hanya ingin mengetahui dari Ibu, apakah menurut Ibu dari proses pembelajaran tadi yang sudah dirancang dalam RPP, ya, kira-kira itu sudah tercover belum semua tuntutan abad ke-21 itu, ya? Menurut Ibu sudah tercover belum? Nah, jadi pertama tentu yang terkait dengan literasi, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensinya. Kemudian yang ketiga terkait dengan karakter, ya. Apakah menurut Ibu sudah tercakup atau belum? Itu yang ingin saya klarifikasi. Kemudian yang kalau sudah tercover pada poin-poin mana atau bagian mana saja, apakah di kegiatan awal, kegiatan inti atau kegiatan akhir, gitu ya. Nah, itu mohon ada informasi dari Ibu. Nah, itu saja dulu Bu, sebelum yang lain Bu. Ya. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya Pak ya, kalau untuk tuntutan abad 21 terhadap tadi proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, menurut saya sih sudah tercover ya Pak ya, karena kan mulai semua tahapannya sudah ada, mulai dari siswa berpikir kritis, siswa harus bisa berkolaborasi, siswa harus bisa berkomunikasi, siswa harus kreatif, itu sudah ada di dalam proses pembelajaran yang sudah tadi dilaksanakan. Ya gitu, mungkin untuk kreativitasnya tidak bisa secara langsung dilaksanakan gitu, karena kan kalau untuk kreativitas itu kan berhubungan dengan keterampilan siswa ya Pak ya. Nah, keterampilan siswa itu kan bisa dilihat dari bagaimana sih si siswa itu dalam menunjukkan visi keterampilannya gitu ya, mulai dari siswa. Nah, misalnya bisa dari penilaian praktek atau presentasi misalnya, nah itu sudah menunjukkan aspek kreatif ya, atau bisa tadi dalam bentuk tugas portofolio ya. Nah, salah satu contoh gitu ya Pak ya, contoh dari kreativitas siswa itu yang sudah saya dapatkan itu tentang misalnya nih ada siswa yang memang setiap mengerjakan tugas gitu ya Pak ya, setiap tugas yang diberikan itu mereka tuh kreatif gitu, dari cara tulisannya rapi, kemudian ini saya ada contohnya ya Pak ya, sebentar. Nah, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Jadi di dalam buku catatannya itu penuh warna-warni gitu Pak, penuh warna-warni di dalam catatannya itu. Jadi direka-reka gitu tulisannya teh. Jadi enak kalau didatang resep gitu Pak, ngoreksinya ge kalau misalnya tugas siswa andai seperti itu ya mani resep gitu Pak. Nah, ini contohnya gitu ya Pak ya. Jadi mereka itu pakai stabilo,
Jadi bagian mana saja sih yang memang itu penting gitu, pengertian-pengertian, kemudian rumus-rumus juga. Nah, ya itu salah satu contoh dari creativity atau kreativitas siswa. Gitu. Ya, mungkin itu saja, Pak. Baik. Ya, baik. Nah, kemudian yang saya ingin konfirmasi itu kan dalam konteks kompetensi ya Bu ya, kan berpikir kritis, kemudian juga apa namanya kreatif ya. Kalau kemandiriannya ini khusus yang tadi dalam proses pembelajaran yang barusan Ibu ini kan, kemandiriannya ada enggak gitu ya yang muncul ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya konfirmasi itu terkait dengan apa namanya literasinya. Tadi saya melihat ada hal-hal yang kelihatannya masih belum begitu optimal di literasi. Bolehkah Ibu menunjukkan itu tadi tentang literasi? Kalau untuk apa namanya kemandirian itu saya suka menginstruksikan bahwa apa namanya tadi tugas portofolio itu ya ditugaskan secara berkelompok, mereka mengerjakan di rumah masing-masing. Itu sudah termasuk kategori kemandirian menurut saya. Jadi mereka itu mandiri mengerjakan tugas secara berkelompok, mengerjakan tanggung jawab mereka itu secara mandiri gitu. Untuk literasi ketika apa namanya misalnya hari ini ada jadwal pembelajaran ekonomi dan malamnya itu saya suka menginstruksikan, assalamualaikum anak-anak, jangan lupa besok ada pembelajaran ekonomi, materinya tentang ini gitu ya, silakan kalian pelajari dulu materinya, bisa ditemukan atau bisa didapat di buku paket halaman sekian sampai sekian gitu, atau bisa kalian tambahkan materinya dari browsing di internet atau semacamnya. Itu biasa saya lakukan ketika memang ada jadwal pembelajaran sebelumnya. Gitu. Itu untuk literasinya mungkin di situ gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu. Di RPP saya lihat ya, Ibu mencantumkan 3 penilaian ya, penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Ya. Nah, pada saat proses tadi Bu, seperti apa yang Ibu lakukan dalam konteks penilaian sikap, ya? Karena ini kan kalau penilaian sikap sebatas yang saya tahu, gitu ya, ini dilakukan dalam kegiatan proses pembelajaran, itu yang paling utama itu ya. Nah, tapi tadi saya tidak melihat proses untuk penilaian sikap itu, ya. Nah, sebetulnya barangkali Ibu bisa menunjukkan tadi di mana Ibu melaksanakan penilaian sikap, ya. Kalau pengetahuan sudah kan tadi Ibu sudah memberikan kuis ya. Kemudian untuk keterampilan mungkin Ibu tadi sudah memberikan tugas portofolio ya. Di sini kan pasti ada keterampilan. Bagaimana mereka membuat sistematika dari portofolio yang ditugaskan itu. Kemudian bagaimana mereka mencari misalnya referensi untuk dimasukkan. Kemudian apa namanya di sini juga nanti akan terlihat ada kreativitas seperti Ibu tunjukkan. Nah, untuk yang penilaian sikap itu bisakah Ibu tunjukkan di mana dalam proses tadi Bu ya, bukan proses. Nah ya, terus yang kedua ya dari pertanyaan saya yang terkait dengan penilaian ini, nah bagaimana cara Ibu ya memanfaatkan hasil penilaian itu, terutama dikaitkan dengan konteks ya peningkatan kompetensi siswa, terus juga peningkatan sikap ya dan keterampilan itu Bu, 2 hal itu Bu, mohon konfirmasinya. Silakan Bu. Nah, untuk penilaian sikap itu memang bisa dilihat dari tadi ya Pak ya, apa namanya tutur bahasa siswa dalam menyampaikan jawaban itu bisa menunjukkan sikap siswa. Memang kalau untuk pembelajaran daring agak sulit ya Pak ya untuk menentukan sikap, beda dengan pada saat tatap muka secara langsung bisa terlihat oh bagaimana sikap si A, si B, si C dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan tahap penilaian sikap ini biasanya saya dilakukan memang kalau untuk daring ya Pak ya, itu biasanya siswa yang memang
aktif dalam bertanya gitu. Jadi memang suka ada siswa yang ketika dikasih tugas dia tuh langsung japri, Bu, ini maksudnya pengertiannya apa ya? Gitu. Bu, ini maksudnya apa ya? Gitu. Kadang mereka sampai kirim voice note gitu ya, japri secara pribadi ke guru mata pelajarannya. Nah, itu merupakan nilai tambah untuk nilai sikap plus untuk mata pelajaran. Kemudian mereka juga ketika misalnya tadi ketika mau menjawab soal atau mau menjawab atau menjawab soal dari guru atau menjawab soal dari temannya, itu bisa misalkan mereka acungkan tangan terlebih dahulu gitu. Permisi Bu, mau menjawab soal dari ini gitu. Nah, itu merupakan salah satu penilaian plus sikap untuk peserta didik. Kemudian di grup juga ketika kan ada WA grup ya Pak ya, ketika guru menginformasikan informasi yang di-share di grup, siswa meresponnya dengan baik. Nah, itu merupakan salah satu contoh penilaian sikap untuk proses pembelajaran secara daring. Jadi ada misalkan guru Assalamualaikum gitu. Siswa hari ini kita ada materi ini. Siswa menjawab Waalaikumsalam Bu. Ya Bu, siap. Baik, terima kasih. Nah, itu sudah merupakan contoh penilaian sikap dari siswa gitu ya. Nah, untuk bagaimana tadi cara memanfaatkan hasil belajar itu bisa dilakukan ketika memang siswa itu bagi yang sudah mencakup gitu ya, untuk mencakup nilainya sudah tuntas gitu. Itu biasa diadakan pengayaan kayak kalau yang masih memang kurang gitu. Itu bisa diadakan remedial gitu, untuk proses untuk pengoptimalisasian hasil belajar siswa. Jadi kalau yang sudah tuntas diberikan pengayaan, kalau yang belum tuntas itu suka diberikan remedial. Gitu. Remedialnya berbagai macam, ya bisa dengan tutor sebaya. Jadi mereka silakan belajar bareng bersama teman sekelompoknya yang memang sudah paham terhadap materi yang sudah dipelajari oleh mereka gitu. Ya. Kemudian bisa juga pemberian tugas-tugas Pak, pemberian tugas-tugas khusus gitu ya. Bagian mana sih siswa nih yang belum paham gitu. Nah, itu diberikan tugas secara khusus atau bimbingan khusus juga. Atau bisa untuk pembelajaran ulang ya, pembelajaran ulang bisa dilakukan untuk menuntaskan bagi mereka peserta didik yang memang belum tuntas gitu untuk penilaiannya. Nah, untuk bagi yang sudah tuntas itu biasanya suka diberikan pengayaan. Pengayaannya itu bisa berupa bahan bacaan misalnya. Saya suka mengirim link video YouTube ya, link video YouTube. Nah, silakan nih. Ini materi untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari lebih awal gitu ya, atau misalkan kalian nih ada berita tentang ini, silakan kalian baca, silakan analisis, pahami. Nah, itu untuk yang bagi yang memang mereka sudah tuntas itu program pengayaannya. Mungkin itu saja Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu terkait dengan klarifikasi yang Ibu sampaikan. Karena sekarang sudah memasuki 10.12 ya. Nah, saya hanya ingin barangkali ingin melihat Bu, bagaimana bentuk hasil analisis ketuntasan belajar yang sudah Ibu buat. Dan kemudian kan bukan hanya dianalisis ketuntasan saja, tapi juga ada analisis pokok uji, analisis soal. Apakah itu suka Ibu lakukan juga? Kalau suka bisa nggak ditunjukkan Bu formatnya atau hasil yang sudah Ibu lakukan? Kalau untuk analisis, alhamdulillah sudah Pak. Kemarin kan kita sudah melaksanakan tes. Bisa ditunjukkan nggak Bu sekarang? Ya. Sebentar ya Pak ya. Ada di perangkat pembelajaran itu di buku kerja 3. Perangkat di mana? Perangkat. Ya, ditunjukkan aja ya Bu, yang sudah di ini. Nah, ditunjukkan aja yang sudah. Iya. Itu nggak kelihatan ya Pak ya? Iya. Nah, ini untuk perangkat pembelajarannya gitu ya Pak ya? Di dalamnya ya. Di dalamnya. Nah, ini ada di lembar di buku kerja 3 Pak. Di buku kerja 3 ini ada ketuntasan
Nah, ini untuk ketun mana ya? Ya. Sebentar Pak ya. Ya, iya, mangga Bu. Nah, ini Pak. Oh, ya. Nah, ini Ya. untuk analisis ketuntasan siswa. Jadi siapa saja siswa yang sudah tuntas, kemudian siswa siapa saja yang memang masih harus ikut remedial gitu ya Pak ya. Kemudian ya. Kalau analisis soalnya ada nggak Bu? Ada Pak, ada iya sebentar. Ya, bisa ditunjukkan nggak Bu? ABS itu mana ya Pak ya? ABS. Ya. Ini Pak, kelihatan Mbak. Nah, ini analisis dalam bentuk analisis. Menggunakan aplikasi ya? Iya. Menggunakan aplikasi ya? Menggunakan aplikasi analisis butir soal. Jadi kan bisa teranalisis ya Pak ya, memang kategori soal mana yang kategori sulit, mudah, dan sedang. Gitu. Terus kemudian soal yang dikatakan baik, gitu. Apakah digunakan seperti apa oleh Ibu? Ya, dimanfaatkan untuk apa yang soal baik, dan kemudian yang misalnya harus direvisi, nah itu apakah direvisi atau misalnya tidak gitu ya. Nanti kemudian baik kasih revisi atau soal yang baiknya itu dimanfaatkan untuk apa Bu? Sejauh ini oleh Ibu. Untuk soal yang dikatakan baik, itu biasanya saya dilakukan untuk pada saat PTS kemarin, Pak, penilaian tengah semester kemarin. Nah, itu digunakan untuk mengukur kemampuan siswa selama tengah semester, gitu kan. Dalam satu tengah semester itu kan ada beberapa KD yang memang sudah dipelajari. Nah, itu soal-soal yang memang rekomen, gitu, bisa saya gunakan pada saat penilaian tengah semester. Ketika memang ada soal yang harus diperbaiki, ya diperbaiki soalnya, gitu. Karena kan memang soal itu kan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Ya. Baik Bu, sudah cukup, tapi mungkin ada saran nanti analisis soal itu sebetulnya akan sangat baik kalau difungsikan untuk menjadi bank soal. Ya. Nah, sehingga itu kan nanti bisa digunakan untuk penilaian berikutnya, gitu ya. Karena soal yang baik berarti kan itu sudah layak dimasukkan dalam bank soal, gitu ya. Nah, Ibu nanti tinggal memilih dari soal-soal itu ketika bersesuaian dengan KD yang akan diajarkan. Ya, baik Bu, cukup saya pikir klarifikasinya. Saya kembalikan ke Pak Abdul Rojak. Mungkin kita bisa istirahat dulu ya Pak ya, sampai 10.30 ya, karena tadi kita malar masuknya. Ya. Iya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sekarang sudah 10:17. Nanti kita istirahat sampai jam 10.30. Hanya begini Pak Nur atau teman-teman yang lain dari SMA 1 Belanakan, apakah kita kembali lagi ke room yang dari Ban SM atau kita tetap di sini nih? Yang jadi pertanyaan. Kemungkinan Pak, kalau lihat di ini di rundown-nya atau di jadwal, kita masih memungkinkan untuk tetap di sini. Tentu mungkin untuk klarifikasi dengan Wakasek, dengan guru siswa kan, setelah dengan Bapak dan Ibu guru, kemudian dengan kepala sekolah. Nah, saya lihat di sini bisa menggunakan yang disediakan sekolah atau Zoom meeting yang disediakan oleh BAN. Mungkin masih ada peluang di sini juga, yang penting direkam Pak. Iya, nanti yang penting kita jam 13 mungkin baru kita masuk ya. Iya, berarti kita di sini aja tetap ya. Iya. Ya, kelihatannya masih bisa di sini, kelihatannya kalau lihat di sini. Karena di sini ininya catatan untuk kegiatan penggalian data terkait unsur siswa, penggalian angka dan sebagainya ya sampai jam 12 itu. Di sini kan bisa menggunakan aplikasi video conference, Zoom, Gemet, Webex yang disediakan sekolah atau madrasah, atau Zoom meeting yang disediakan Ban SM. Tapi terserah Bapak, mau di Ban SM boleh, mau di sini tetap boleh. Bangga, telangkung. Iya, kayaknya kita nyaman di sini, Pak. Ya, ini masalahnya ini yang saya rasa gini Pak, ini jaringan relatif stabil. Di sana itu kan kemarin sering terlempar terus, mungkin boleh jadi karena terlalu banyak ini. Betul, sehingga Pak. jaringan mungkin terlalu banyak.
Iya. Cuman saya tidak cuman saya tidak bisa pakai background nih di sini karena pakai WA. Pakai HP ya Pak ya. Iya, pakai HP. Ya gitu aja Mangga Pak. Ngiringan mohon. Iya, berarti kita tetap di sini. Silakan Bapak dan Ibu untuk istirahat. Nanti kita gabung lagi jam 10.30. 30 ya. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu rekodnya bisa ini matikan dulu, nanti pas mulai kita rekod lagi ya. Ya, di pause dulu Pak ya. Rekamannya di pause dulu. Baru di ini lagi. Ya. Oh, kalau siswa di sini Pak. Oh, udah keluar. Bentar ya. Siswa, Wakasek dan guru bisa tetap di sini Pak. Siap. Ya. Ya.